Sampai di Surabaya ini ada penginapan yang kalau misalkan turun di stasiun Pasar Turi. Nah, ini kayak jalan nggak nyampe 5 menit udah sampai. Ini aku dapat harganya itu 40 ribuan something. Langsung kita cek sama-sama. Kalau misalkan keretanya malam gitu, ini juga cocok untuk transit sejenak ya. Kayak apa penginapannya, langsung kita unboxing yuk. Patokannya adalah Pelang Surabaya Pasar Turi dari kedatangan. Wah, patokannya ini pintu masuk ke ininya. Nah, kita tinggal nyebrang ke arah sana. Oke, dari sana nggak perlu jauh-jauh ya, kita langsung masuk aja ke sini. Ini kayak depan sana banyak banget tempat makan juga. Ini pintu masuk, pintu keluar dari stasiun. Penginapannya cuman di sini. Oke, untuk directionnya gampang banget ya. Pokoknya tinggal di depan stasiun Pasar Turi. Kalau ngikutin apa yang udah aku sampaikan pasti nggak akan mungkin kesasar. Ini kalau misalkan bawa motor juga tenang. Depan area hotel ini ada banyak tempat parkir. Kemudian kalau sore nggak perlu ragu, depannya itu banyak banget tempat makan dan murah-murah. Kaget banget aku ya, harga rawon itu cuma 10 ribuan aja depan kawasan penginapan ini. Bukanya jam 5 sore, kaget dong. Ini aku dapatnya harga 40 ribu karena kebetulan aku tuh sebenarnya ngide aja gitu, karena sampai Surabaya tuh malam banget dan aku kayak males gitu ya kalau misalkan booking hotel mahal-mahal hanya untuk ditidurin beberapa jam. Jadi aku nginep aja di sini gitu. Kemudian kita begitu masuk harus meninggalkan ID. Aku juga kaget ya, masih ada penginapan yang depositnya tuh pakai KTP gitu. Jadi selama nginep di sini KTP ku tuh ditinggal dijadiin jaminan, tapi kita tidak dipungut deposit sama sekali begitu ya. Ini untuk lobbynya juga cukup. Kalau misalkan kita 10 orang mau ngumpul-ngumpul di sini, mau makan juga bisa karena ada meja dan kursi lumayan. Meskipun sebenarnya nggak bisa banyak explore penginapan sih, ini kayaknya penginapan yang pure datang ke Surabaya, kemudian cuma naruh tas, kemudian naruh barang-barang, habis itu udah kayak kita beredar aja di mana-mana gitu. Dari lobby kita langsung naik karena kebetulan lantai 1 itu ada bunk bed atau kamar private, aku lupa. Kemudian yang di lantai 2 itu adalah dormitory. Nah, dormitorinya ini ada banyak banget. Bahkan ada yang kapasitasnya 1 orang atau 2 orang begitu ya. Ini emang temaram begitu. Meskipun di dalam itu ada disediakan lampu dan lumayan terang tuh, kelihatan ya. Cuman kalau untuk selasara mungkin ini meminimalisir privasi orang yang lewat kali ya. Jadi emang dibuat kayak setengah temaram. Dan ini lampunya lumayan terang sih ketika dihidupkan. Ini bunk bed yang aku pesan, sekali lagi harga yang aku dapat itu cuman 40 ribuan aja. Aku pesannya di Traveloka, nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Ini cuman ada satu kasur ukurannya 100. Ini beneran kayak spons dirangkap 2 gitu, Kamas betul semuanya. Udah gitu langsung spray gitu. Dan juga 1 bantal. Nah, kalau misalkan kita nggak bawa handuk, kita bisa sewa ke receptionnya gitu ya. Nanti kalau nggak salah 20 ribu apa 25 ribu aku lupa kemarin, sama toiletries juga kalau misalkan nggak bawa sikat gigi segala macam ya. Nih yang aku bakal kasih lihat, ada kayak spons aja sih kasurnya, jadi beneran nyamannya kalau untuk beberapa jam aja. Kalau misalkan long stay juga agak PR banget ya kalau mau nginep di iStay Hostel Surabaya. Tapi ini aku rekomendasikan kalau misalkan turun keretanya udah tengah malam atau mungkin dini hari ya, keretanya dari Pasar Turi, karena ini lokasinya cuma depan-depanan sama stasiun, jadi aku recommended banget. Tapi kalau misalkan mau long stay agak pikir-pikir ya. Di sini juga ada colokan, cuman ini agak tinggi ya antara colokan dengan tempat naruh HP. Dan juga sayang banget nggak ada lokernya tuh cuman kayak di bawah doang nih, Kamas Bayu terus semuanya. Jadi mungkin ke depan untuk meminimalisir gitu ya, yang mau long stay bolehlah disediain 1 loker yang kita bisa kayak naruh
barang-barang berharga gitu ya. Tapi ini so far so good, kamarnya nggak gitu bau meskipun banyak orang gitu ya. Tapi ini kayak banyak orang Indonesia sih, jadi aku tidak bau-bau yang biasa ya, khas bau bule kan kayak gitu ya. Cuman ini kemarin sih biasa wangi-wangi, bahkan kayak wangi obat nyamuk ya, karena mungkin ini kan daerah Surabaya deket pelabuhan juga, jadi mungkin apa namanya banyak nyamuk, dan aku mikirnya pasti airnya akan asin, ternyata enggak. Nanti kita akan cek untuk kamar mandinya ya. Tapi ini kayak gini, kalau misalkan bang bed yang atas pun juga tenang. Untuk apa namanya tangganya itu tuh dari besi, meskipun ini sebenarnya kanan kiri tuh pakai triplek ya. Kadang kayak agak ngeri aja sih ini kalau misalkan pilih yang atas, agak was-was ya, karena beneran pure kanan kirinya tuh pakai triplex, atasnya juga kayak triplex gitu, dan besi untuk dipannya gitu, Kamas Bayu Turismonya. Tadi sebelum masuk kamar di sini ada 3 wastafel, kita bisa kayak cuci muka, cuci tangan di sini. Kaca gede, jadi kita kalau sikat gigi sebanyak itu, tadi kalau nggak salah sih 20 orangan ya di dalam ya. Itu terprovide dengan 3 wastafel, kemudian 3 shower, dan juga 3 toilet ya. Jadi ini aku juga kaget, kupikir sih airnya ini pasti akan asin, ternyata enggak, airnya bukan payau tapi beneran masih air fresh. Tapi ini sayang banget gak ada air panas, jadi mungkin juga karena hawanya panas banget gitu ya. Dan bahkan mandi dini hari pun juga sama aja gerah, karena ini pengalaman aku sebagai orang yang gak bisa gerah gitu ya. Sekali kena di tempat panas tuh udah langsung keringetan parah sih. Jadi kemarin sih aku gak ngapa-ngapain loh ini. Habis mandi gak ngapa-ngapain, tetap aja keringetan parah. Jadi itu dia, itu makanya nggak ada air panas, mungkin karena itu kali ya, nggak guna juga gitu kayaknya. Meskipun kereta jam dini hari keberangkatan, tetap mandinya tuh pakai air dingin. Ini posisi ketika kita ada di dalam bang bednya, beneran kayak cukup untuk 1 orang, lampunya juga lumayan terang, kemudian ini juga rapat karena tadi kan di selasarnya itu remang-remang ya, jadi nggak bisa ngelihat yang dari dalam. Dan ini posisi ketika gordennya kita tutup tirainya, beneran kita private banget. Tapi ini yang tadi aku sempat bilang tuh, atas itu dari triplek, bahkan beberapa tuh ada yang kayak bolong gitu tripleknya. Nggak ngerti ini safety-nya, kemungkinan kalau ada petugas yang ngecek video ini bisa kali ya dicek berkala peremajaan lagi untuk triplek yang kayak butuh banget diremajakan lagi ya. Karena untuk keamanan juga sih sebenarnya, kan was-was beneran triplek. Aku sampai nggak berani untuk ketuk-ketuk tripleknya karena kebetulan kanan dan kiriku tuh kemarin ada orang nih, Kamas Bayu Turismonya. Dan ini tolong ini dibikin agak rendah lagi gitu ya, karena kan tadi kelihatan banget ya nih bantalnya segini, kemudian tadi colokannya tuh kayak tinggi banget gitu. Jadi kalau mau HP-an tuh agak-agak susah ya, meskipun ini good job untuk lampunya beneran terang. Meskipun ini kayak lampu-lampu LED begitu ya. Dan pencahayaannya gimana? Tenang, Kamas Bayu Turismonya. Jadi ini satu ruangan, kalau nggak salah tuh ada kayak 20 atau 25 gitu bang bed. Bahkan beberapa tuh ada yang kapasitasnya untuk 2 orang, lumayan agak lebar gitu ya. Ini ada jendela yang langsung menghadap ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ini tenang kalau misalkan kita tuh kan kamarnya di sini Surabaya Pasar Turi itu cuman kayak di depan situ. Kita aman-aman aja kalau mungkin keberangkatan mau dini hari, keberangkatan mau siang-siang ya, daripada nunggu di stasiun, ini bisa nunggu di penginapan iStay Hostel Surabaya. Ini sekali lagi aku dapat di harga cuman 40 ribuan aja di Traveloka. Nanti link pembelian aku bisa taruh di deskripsi. Ini kalau untuk sekedar istirahat, sekali lagi aku rekomendasikan banget untuk Kamas Bayu Turismonya bisa pesen iStay Hotel Surabaya. Tapi kalau misalkan mau long stay ya silahkan gitu, cuman tadi ya tidak aku rekomendasikan banget sih sebenarnya untuk long stay, karena kalau kita bawa barang berharga pun juga agak was-was gitu, nggak ada locker untuk kita nyimpen barang-barang berharga. Jadi mungkin ke depan kalau ada petugas yang nonton video ini yang kerja di iStay atau mungkin ownernya, boleh kali dilengkapi dengan satu locker untuk ibaratnya kita make sure aja barang-barang kita aman ya. Meskipun aku sih belum pernah ngalamin, bahkan jadi saksi orang yang kehilangan barang di hostel tuh kayak nggak pernah banget.
Dan kalau mungkin 4-5 jam hanya untuk sekedar nunggu kereta, ini sih beneran aku rekomendasikan. Kalau gitu segini dulu ya cerita perjalananku nge-review iStay Hotel Surabaya. Ini baru episode 1. Kira-kira aku bakalan kemana lagi selama ada di Surabaya, akan nge-review penginapan mana lagi. Mungkin Kang Mas Bayu Tour semuanya yang udah pernah ke Surabaya boleh kasih tahu di link di deskripsi kira-kira penginapan mana yang cocok untuk aku review, aku datangi dan aku experience gitu ya, penginapan murah yang ada di Surabaya. Atau mungkin ada yang pernah nginep di iStay Hostel Surabaya juga, boleh ceritain cerita pengalamannya Kang Mas Bayu Tour semuanya nginep di hostel ini. Dan kita jangan lupa setiap hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo kita akan balik lagi. So see you again next week. Happy weekend Kang Mas Bayu Tour semuanya. Oke, kesimpulannya kalau misalkan keretanya sampai Surabaya, pasar turinya malam banget, kemudian ya tengah malam atau dini hari gitu, itu recommended kalau cuma buat istirahat beberapa jam gitu ya. Tapi kalau misalkan 1 hari penuh, kayak mikir-mikir ya, kalau apalagi kalau mau yang long stay, meskipun yang aku temuin sih banyak banget yang long stay. Oke, kemana lagi penginapan di Surabaya lagi aku akan unboxing. Kita ketemu lagi Kamis depan ya di jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day, sama-sama semuanya.